pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Come with singing, bring your voice. Come with laughter, bring your joy. Let's come together and worship the Lord. Come with singing, bring your voice. Come with laughter, bring your joy. Let's come together and worship the Lord. Todos juntos. We are a family, the family of God. Somos familia, familia de Dios. We are a family, the family of God. Somos familia, familia de Dios. Tear down borders. Iya, kenapa kita harus tumbuh bersama? Kenapa kita harus bersama-sama bertumbuh? Saudara dikasih Tuhan, karena kita sedang mengejar pengharapan yang dari Tuhan. Karena kita sedang mengejar janji Tuhan. We are a family, the family of God. Somos familia, familia de Dios. We are a family, the family of God. Somos familia, familia de Tulisan itu sering sekali saya lihat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar, konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi,
melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras, tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada dua prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat. Kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, 1 talenta setara dengan 6.000 denari. Karena 1 denari adalah upah kerja 1 hari di zaman Romawi, maka 1 talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya 1 talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil, dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan, persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya. Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan, agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabar siang hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya melihat wajah-wajah yang terus dipelihara Tuhan hari demi hari. Puji Tuhan, siang hari ini izinkan saya membaca firman Tuhan dalam Mazmur 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami umat-Mu yang Kau sayangi dan Kau kasihi Tuhan. Kami datang bawa persembahan kami, bawa penyembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan siang hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Mari Engkau lawat setiap kami, hati kami yang haus, rindu dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ya mujizatmu ku alami sekarang. Yesus Kau segalanya, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini katakan. Juru selamat kami. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Engkau Tuhan yang kami terus
terus menikmati kesetiaan-Mu hari demi hari. Mari bersama angkat tangan-Mu, jemaat Tuhan katakan. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkan kami, Tuhan. Sekalipun Kau tinggalkanku, Besar kasih setia-Mu. kasih setiamu. Ku percaya Anugerah-Mu. anugerah-Mu bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, besar kasih setiamu. Ku percaya padamu. Umat Tuhan katakan. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Mujizat-Mu ku alami. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Mujizat-Mu ku alami Sembah Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi siang hari ini, mari sembah Tuhan. Oh, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami siang hari ini, Tuhan. Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Percaya padamu. Kau
Kami mengalami pembebasan-Mu siang hari ini. Sebab dalam hadirat-Mu kami beroleh sukacita. Sebab Engkaulah yang kami tinggikan siang hari ini. Dari tempat ini hati kami terangkat, di mana kami berdiri, di mana kami duduk menjadi gunung kudus-Mu yang kudus. Jadi gunung kudus bagi setiap kami berjumpa dengan Engkau. Sebab Engkaulah yang terima pujian.
Engkaulah Allah kami yang luar biasa dan Amin. ajaib. Bila hanya nama-Mu saja yang layak dipuji, Amin. dimuliakan dan disembah Amin. dalam atas gereja-Mu di tempat ini, atas umat di tempat ini ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami berdoa saat ini Bapa, membawa Indonesia kepadamu terus ya Tuhan. Bapa yang baik, di tengah-tengah berbagai goncangan dan kondisi hari-hari ini Tuhan, usahakan harap kami terus memohonkan ya Aba ya Bapa, selamatkanlah Indonesia, lawatlah Indonesia ya Tuhan. Bukankah Bapa, sebagaimana firman Tuhan, bahwa Engkau kehendaki bukanlah kebinasan orang-orang fasik, tapi pertobatan dari orang-orang fasik. Oleh karena itu ya Aba Bapa, kami terus berseru memohon kepadamu, curahkan belas kasih, kemurahan, pengampunan-Mu Tuhan atas jiwa-jiwa di bangsa ini ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan bagi pemerintahan di bangsa ini ya Aba ya Bapa. Sekan raba diberkatilah Presiden, Wakil Presiden, Bapak Prabowo, Bapak Gibran ya Tuhan, seluruh jajaran kabinet merah putih yang ada, TNI Polri ya Tuhan, bahkan pemerintahan yang ada di pusat sampai daerah. Kami perkatakan diberkatilah mereka semua dengan hati yang takut akan Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu saja Bapa yang boleh menguasai mereka, yang boleh memimpin mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkatilah keamanan Indonesia, ekonomi, sosial budaya yang ada semua aspek kehidupannya diberkati dengan berlimpah-limpah. Kami terus berkatakan ya Tuhan, bahwa dari Indonesia api Pentakosta yang ketiga akan terus menyala-nyala, bahkan sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat, dan akan terus kembali ke Yerusalem ya Tuhan. Kami terus juga berkatakan Bapa, firman Tuhan, Indonesia Engkau penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang seperti air yang menutupi dasar laut, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Bapa, membawakan para pemimpin rohani kami Tuhan. Diberkatilah Gembala GB Jemaat Hindu berkapasitas luas, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notor Harjo Tuhan, bersama dengan Ibu Hermin, anak mantu cucu, seluruh wakil gembala yang ada, diberkatilah mereka semua dengan pimpinan tuntunan Tuhan, umur yang panjang, kesehatan bagi mereka Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi sebagai penyampai pesan Pentakosta ketiga bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kami juga berdoa Tuhan, diberkatilah Gembala Rayun 1G Tuhan, Sekan Rabar Pendeta Dr. Johannes Raja Gugup bersama dengan Ibu Olga, para wakil gembala yang ada, Pendeta Hari Rumurung bersama dengan keluarga, Pendeta John Sla bersama dengan keluarga, seluruh Kabogja, Kabit, Sekan, para leader yang ada, gembala-gembala kul, para pengerja, semuanya diberkati Tuhan dengan hikmat, kuasa, otoritas Tuhan penuh bagi mereka. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi umat di tempat ini Bapa. Sekarang kami percaya Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini, kami pasti terus berakar, bertumbuh, berbuah dengan terang lebat. Bahkan janji Tuhan di tahun ini, tahun 2025, kami perkatakan Rayun 1G, Barina Plaza pasti menuai dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Bapa, bagi generasi Yeremia ya Tuhan, yang ada di bangsa ini, yang ada di Rayun 1G, yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Kami terus perkatakan generasi Yeremia, penyuluh Engkau dengan Roh Kudus, cinta mati-mati kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Pakai kami Tuhan, pakai generasi Yeremia Bapa, lebih luar biasa lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Jika sebentar Bapa, kami juga akan Kau perlengkapi lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami perkatakan firman Tuhan pasti akan melakukan dan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki, dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepada kami. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba-Mu diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan semua kami Tuhan. Kami juga diurapi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jajalah kehendak-Mu atas Indonesia, atas gereja-Mu di tempat ini, atas kami semua Bapa, sama seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami percaya kalau Tuhan dan Raja kami yang telah menjawab doa kami, dan kami telah menerimanya. Kami berseru haleluya. Amin. Sorak bagi Allah kita yang besar, haleluya. Katakan di kiri kananmu, katakan bersuka cita bagi Tuhan siang hari ini, haleluya. Yes. Nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan.
bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sama-sama umat Tuhan, angkat pujian ini katakan. Apa besar kekuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau ingat dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Selamanya Kau sertaku. sama-sama. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwa kami memuliakan Engkau. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau terus bersuka mengenalmu. Penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karenamu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Musik memuji Tuhan. Mari dapat sama meninggikan Engkau siang hari ini Tuhan. Kami mau katakan, Memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karenamu. ya Tuhan, Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karenamu. ya Tuhan. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu katakan. Dan hatiku bersuka karenamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan
Kuduskan mulia namanya, besar kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kuduskan mulia namanya, besar kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Katakan bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus, kuduskan mulia namanya, besar kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Selamat pujian. Umat Tuhan sama-sama katakan bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah Dia. Jemaat Tuhan saja katakan, Dia yang memerintah. Bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Pujian bagi Yes Lord. Sama-sama bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkuasa, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Sekali lagi, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saat ini izinkan saya bertanya, apa ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir? Bisa lambaikan tangan. Oh ya, puji Tuhan. Oh ya, selamat datang. Ada di sebelah sana. Bapak atau cowok
Selamat datang di GBI Marina Plaza. Selamat beribadah bersama-sama dengan keluarga besar Marina Plaza. Kami mengundang Bapak untuk di minggu-minggu ke depan bersama-sama dengan kita di tempat ini beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Kau membelah laut di depan kami Tuhan. Kau yang meneduhkan badai kami Tuhan. Apa yang mustahil, tidak mustahil di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Ya Tuhan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari nyatakan, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang
Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Uralabasikana matakana mayaralabalalabalala. Hinaralabashande aralamayanamu. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup membelah laut, Kau sanggup buka jalan bagi kami. Oralabakana masyandaralabakaralabalalaba. Kinana matakana mayaralabakaralabasikaralalabalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. O katakaralabakana masikatakana namayaralabakana mayaralabayaralabayaralaba. Horalabakana masekaralabatakana yanamasekana nananamay. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya ralabasikana matakana mayar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Haleluya. 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 Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pembuat mujizat bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup membelah lautan. Engkau sanggup buat jalan di padang gurun. Apapun keadaan hari-hari ini yang sedang terjadi di tengah dunia ini, bahkan mungkin di tengah bangsa kami, keadaan yang mungkin tidak pasti Tuhan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan kami memiliki kepastian hidup. Kami percaya Tuhan, kami akan terus pegang Engkau Tuhan. Kami akan terus berpegang pada janji-Mu. Dan kami percaya bahwa kami akan sampai pada rancangan yang sudah Kau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kali ini Tuhan kami kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang berbicara. Biar setiap perkataan yang akan keluar dari lidah bibir hamba ini semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, urapi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu yang kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan setiap hormat, pujian, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semua.
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Ya, minggu lalu kita baru merayakan HUT, ya, hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Ya. Kalau umur manusia itu 80 mungkin sudah dewasa ya, sudah lansia. Ya. Tapi kalau umur sebuah bangsa atau negara itu mungkin masih muda karena dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika gitu itu sudah 300 tahun ya kurang lebih. Swiss udah 800-an, Inggris sudah 900 lebih. Apalagi kalau negara atau bangsa ancient gitu, bangsa kuno kayak Mesir itu 3000 tahun sebelum Masehi ya sudah ada. Tapi sekalipun umur 80 tahun, tapi itu diperlukan perjuangan ya kan. Diperjuangkan untuk sampai kita bisa merdeka gitu ya. Ada darah yang harus tercurah. Negara ini kan, bangsa ini didirikan di atas darah para pahlawan. Jadi harus ada pengorbanan. Nah demikian juga hidup kita ya, ada korban darah Kristus untuk kita bisa diselamatkan saudara. Nah sekarang sudah 80 tahun bangsa kita merdeka ya dari tahun 45 perjalanan yang lumayan panjang ya untuk bangsa ini mencapai pencapaian yang walaupun belum dibilang sejahtera ya bahkan mungkin masih jauh, tapi ya kalau menurut saya sudah lumayan pencapaiannya saudara. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat kayak BPJS itu kan pencapaian yang ya menurut saya penting karena untuk kesehatan itu kan mahal ya. Lalu sekolah juga sebagian besar udah gratis ya kan. Subsidi BBM lagi ya, dengan bangsa lain, bangsa berkembang harganya lebih mahal dari kita untuk BBM ya. Kita disubsidi ya dengan walaupun kualitas Pertalite tapi kualitasnya yang around 90-92 gitu. Itu sudah lumayan saudara. Dan sebagai rakyat Indonesia kita patut berbangga ya. Ya. Dan tentunya masih panjang ya perjalanan bangsa kita, masih banyak yang harus dikejar untuk menjadi apa tuh tagline-nya Indonesia apa? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nah itu tujuan bangsa kita. Nah saudara, begitu juga Tuhan sudah punya rancangan dalam setiap hidup kita masing-masing. Amin. Ya. Ada tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita semua. Nah hari ini kita mau bahas tentang journey ya, tentang perjalanan. Mungkin boleh disiapkan PPT-nya. Ya tentang perjalanan hidup yang tentunya perjalanan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Mari kita buka Keluaran 12 ayat 29 sampai 36. Bapak Ibu bisa baca di situ. Soalnya saya mau ajak baca ya. Saya baca yang ayat 29, saudara baca yang ayat selanjutnya, ayat 30, demikian selanjutnya sampai ayat 36. Ya. Kita baca berganti-gantian. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya, pasal 29, ayat 29, firman Tuhan berkata, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tatanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. 30. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu.
Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ayat 36 sama-sama. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Nah, saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian itu adalah salah satu kisah yang terkenal ya. Bahkan mungkin bukan hanya di kalangan Kristen ya. Bahkan mungkin hampir semua orang di dunia ini tahu cerita ini ya, bagaimana kuasa Tuhan yang melalui Musa membelah Laut Merah ya, sehingga laut terbelah lalu bangsa Israel berjalan di tengah-tengahnya. Itu kisah yang sangat terkenal. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan terus menuntun, ya, Tuhan terus membimbing bangsa Israel untuk mereka berjalan dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, saudara. Ya, Tuhan terus menyertai bangsa Israel untuk melalui setiap tantangan yang ada. Nah, kita akan melihat beberapa momen penting dalam perjalanan ini dan bagaimana Tuhan terus-menerus menyertai bangsa Israel, bahkan menyertai kita semua, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, momen pertama adalah keluar dari Mesir, ya, atau awal yang baru. Keluaran 12 ayat 31, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Nah, pada waktu itulah yang ke-10, itulah di mana semua anak sulung Mesir, baik anak sulung manusia maupun hewan, itu tewas semua, saudara. Ya, tidak luput dari tulah. Nah, saat itulah Firaun membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Bahkan bukan cuman disuruh keluar ya untuk beribadah kepada Tuhan mereka, tapi memang benar-benar dibebaskan. Ya. Dan bahkan Tuhan membuat orang Mesir itu berbaik hati. Apapun yang diminta oleh orang Israel itu dikasih. Ya. Jadi orang Mesir itu kayak dilucuti gitu. Nah, itulah saat di mana mereka memulai awal yang baru. Ya. Mereka keluar dari perbudakan, mereka menjadi orang yang merdeka, memulai hidup yang baru. Nah, saudara, sejarah kita tahu bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda kurang lebih 3,5 abad, ya. 350 tahun, saudara. Nah, dijajah Jepang 3,5 tahun. Sama-sama 3,5, tapi yang satu 3,5 abad, yang satu 3,5 tahun, saudara. Jadi perbudak oleh penjajah. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, itulah awal yang baru bagi bangsa kita menjadi orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, bicara perbudakan itu juga bisa bicara tentang dosa. Dan dosa itu akan terus berusaha untuk mengejar orang percaya. Ya. Karena iblis gak rela gitu kalau kita diselamatkan. Nah, iblis kan tahu kalau dia mau masuk neraka, ya dia nggak mau sendirian gitu, nggak ada lu nggak rame gitu, dia mau tarik orang-orang percaya untuk masuk neraka. Nah, saudara, makanya sekalipun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Firaun tetap berusaha untuk mengejar bangsa Israel, ya, untuk dijadikan budak lagi. Ya, dia kayak baru ngeh gitu, kenapa bangsa Israel kok dibebaskan gitu, ya. Bahkan
dimerdekakan lah istilahnya. Nah dia nggak rela, dia kejar lagi bangsa Israel untuk dijadikan budak lagi. Tapi Tuhan membuat mujizat yang luar biasa, saudara. Di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi Tuhan menunjukkan kuasanya ya dengan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara, melalui apa? Melalui mujizat. Dari tulah pertama sampai tulah ke-10 Tuhan buat mujizat, belum cukup. Ternyata Tuhan harus buat lagi mujizat, ya. Membelah Laut Merah yang akhirnya benar-benar bangsa Israel dibebaskan, merdeka sepenuhnya, bahkan menewaskan Firaun dan pasukannya. Nah, pembelahan Laut Merah ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau dia mau menyelamatkan umatnya. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau dia mau menolong kita. Tuhan sanggup untuk buat mujizat, saudara. Ya. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kenapa Tuhan tuh mau menyelamatkan bangsa Israel? Kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Kan gitu. Karena malaikat berdosa dibuang dari surga. Tapi manusia berdosa Tuhan cari, lalu bahkan Tuhan tebus dengan darahnya. Ya. Dengan darah yang mahal. Tuhan tebus kita, saudara. Nah, kenapa Tuhan mau menyelamatkan hidup kita, Bapak Ibu? Karena Tuhan mau kita memiliki hidup yang baru. Ya. Hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau memiliki hubungan dengan kita. Ya. Tuhan mau memiliki relation. Gembala bilang lalu, Christianity is not religion, but it's about relation. Jadi kekristenan bukan agama, tapi kekristenan bicara hubungan. Hubungan antara Tuhan dengan umatnya, yaitu kita, saudara. Nah, makanya kan ada ayat yang terkenal itu Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anak yang tunggal, dan seterusnya, saudara. Ya, itu selalu kalau Natal ayat itu selalu dibacakan, ya. Dan ini sudah mau Natal kan? Ini sudah Agustus. Bulan depan, minggu depan sudah September, saudara. Habis September katanya kalau Manado Desember. Iya, jadi mau ini panitia lagi ya. Nah, yang belum jadi ketua siap-siap, saudara, ya. Mengemban tugas mulia. Nah, jadi keluar dari Mesir. Kenapa harus keluar dari Mesir? Ya tadi, karena Mesir itu budak, Mesir itu dosa. Tuhan mau kita merdeka, tinggalkan dosa, hidup baru, hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara, tanggal 28 Oktober 99 itu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saya. Tanggal 2 Desember 99 saya dibaptis. Ya. Lalu saya ke Manado, Agustus 2000, dan Agustus 2022 saya balik lagi ke Jakarta karena saya ngerasa kok nggak ada perubahan gitu. Walaupun memang Tuhan nyuruh kita ke Manado. Tuhan bicara untuk saya pergi ke Manado, pindah ke Manado. Nah, karena tidak kurang sepertinya tidak, janji Tuhan tidak digenapi, saya balik lagi. Nah, padahal ayat ini mengenai Mesir ini timbul gitu. Dikatakan jangan kembali ke Mesir. Tapi saya tetap pergi, saya balik lagi ke Jakarta. Saya pergi, ya, beberapa bulan kemudian istri saya nyusul sama anak saya, waktu itu masih cuma Gaby ya, 61, belum 2.
Gaby juga masih di bawah 1 tahun, kalau nggak salah 9 bulan gitu. Lalu 1 tahun di sana saya balik lagi, 2023 ke Manado. Ya. Dan tapi luar biasanya Tuhan itu begini saudara. Sekalipun saya seperti tidak dengar-dengeran gitu, saya balik ke Jakarta walaupun janji Tuhan di Manado, tapi apa yang diperbuat Tuhan itu buat hubungan saya dengan papa saya pulih. Karena waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, waduh, pokoknya bapak saya itu yang paling menentang. Tapi puji Tuhan, tuh 2002 itu saya disuruh, dia sendiri yang suruh saya pulang. Ya, bahkan dia juga yang suruh istri sama anak saya pergi ke sana. Jadi dia mau ngeliat cucunya pertama kali itu, saudara. Jadi Tuhan pulihkan akhirnya. Ya. Nah, saudara, Tuhan sudah memberikan awal yang baru buat kita. Ya. Dengan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, lalu kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, karena memang kan tujuannya itu saudara, untuk kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kita miliki hubungan dengan Tuhan, maka jangan lagi kita kembali ke Mesir, jangan lagi kita berbuat dosa, kita jauhkan dosa, hidup berjalan ke depan, ya untuk sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Katakan amin saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah yang kedua itu tuntunan Tuhan yang pada bangsa Israel waktu itu berupa tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, tiang awan dan tiang api itu adalah tanda nyata kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bangsa Israel, saudara. Di mana tiang awan memberikan naungan, memberikan petunjuk di siang hari, sementara tiang api memberikan cahaya dan memberikan perlindungan di malam hari. Jadi pada waktu mereka jalan siang-siang nggak kepanasan gitu. Pada waktu mereka jalan malam tidak kedinginan. Ya, jadi Tuhan sertai saudara. Nah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam setiap aspek hidup kita. Ya, dalam suka, duka, susah, senang, ya, diberkati, tidak diberkati, masalah, baik-baik saja. Pokoknya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 kan bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saudara tahu Nick Vujicic, toh? Dia kan kita tahu lahir tanpa tangan dan kaki, ya. Ada sih kakinya dikit kalau nggak salah, di sebelah kiri kalau nggak salah. Cuma kayak kaki boneka. Jadi dia pernah main drum itu digital, ya apa, injek-injek begitu. Nah dia itu lahir begitu karena kelainan langka yang disebut tetra amelia syndrome. Jadi waktu kecil itu dia sering ngerasa ya, apa, putus asa, ya, karena keterbatasan hidupnya. Lalu bahkan dia pernah mau mencoba bunuh diri, ya, mengakhiri hidupnya karena nggak tahan dengan ejekan, dengan keadaan dia gitu. Tapi turning point-nya, ya, titik balik terjadi saat ia menyadari bahwa hidup dia itu ada tujuan. Ya. Tuhan ciptakan dia itu ada tujuannya. Gitu. Maka ia lalu mulai baca Alkitab, saudara. Dia baca Alkitab dan khususnya ayat Alkitab yang Yeremia 29 ayat 11. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ayat ini yang meneguhkan
hatinya dia gitu saudara. Ya, bahwa meskipun tubuhnya terbatas, Tuhan bisa memakai hidupnya tanpa batas. Nah, dengan iman itu, dengan tuntunan itu, ya, Nick mulai bagikan kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan. Dia mendirikan organisasi Life Without Limbs, ya, hidup tanpa badan, gitu, hidup tanpa anggota tubuh. Dia menulis buku, ya, buku-buku motivasi. Dia keliling dunia untuk menjadi pembicara inspiratif. Bahkan dia bisa menikah dan memiliki anak-anak, saudara. Ya. Ada satu katanya dia begini, jika Tuhan dapat memakai seorang tanpa tangan dan kaki untuk menjadi tangan dan kakinya, maka ia juga dapat memakai siapa saja dari kita untuk membawa kasih-Nya kepada dunia. Nah, dari kisah hidup Nick Vujicic ini, saudara, itu menunjukkan bahwa dengan penyertaan Tuhan, seseorang itu bisa mengatasi keterbatasan dan bahkan bisa mencapai tujuan hidup yang bahkan melampaui mimpinya sendiri. Amin, saudara. Jadi sangat menginspirasi. Ya. Tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu pasti, saudara. Lalu yang ketiga, ya. Saya sampai jam 2 kan ini ya kalau nggak salah. Soalnya masih ada 10, saudara. Lalu yang ketiga, momen apa lagi? Yaitu penyediaan Tuhan. Providen Tuhan. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, Keluaran 17 ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, saudara, ketika bangsa Israel mengeluh mereka kekurangan makanan, ya, dan minuman, Tuhan dengan setia menyediakan mana dari surga dan air dari batu, saudara. Ya. Kita tahu bahwa setiap orang pasti perlu yang namanya makanan, ya, minuman, pakaian, itu kebutuhan dasar, saudara. Pasti perlu. Dan ayat di atas ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan peduli dengan kebutuhan fisik kita. Dan dia pasti akan menyediakan itu tepat pada waktunya. Tuhan pasti sediakan, saudara. Nah, jadi selama semua keperluan kita selama kita hidup di dunia ini, makan, minum, pakai itu, pasti akan tercukupi asalkan kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam taat sama firman Tuhan, saudara. Ya. Pasti Tuhan cukupi. Sekalipun mungkin kita sedang ada di padang gurun, ya. Seperti bangsa Israel sedang dalam proses, mungkin saudara sedang mengalami masalah, ya saya tidak tahu, mungkin masalah keuangan kah, masalah pekerjaan, usaha, rumah tangga, apapun itu, ya. Ada proses yang sedang dialami yang sepertinya mustahil gitu untuk kita keluar dari persoalan itu. Tapi kalau saudara tetap memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, intim sama Tuhan, hidup taat firman Tuhan, ingat Bapak Ibu, Tuhan sanggup mencurahkan mana dari surga dan mengeluarkan air dari batu. Saudara, ada salah satu kisah seorang hamba Tuhan dari Jerman, ya, yang dia melayani di Inggris, namanya George Muller. Dia terkenal karena dia itu mendirikan panti asuhan di Bristol, di Inggris. Dia banyak menolong ribuan anak-anak yatim piatu, saudara. Mungkin panti asuhan banyak, ya, tapi yang uniknya dari Muller ini, dia tuh tidak pernah meminta uang atau mengadakan penggalangan dana untuk kebutuhan panti asuhannya, ya.
ia hanya berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah ini gak gampang sudah. Cuman percaya dan berdoa bahwa Tuhan akan menyediakan. Sementara ini anak-anak kan banyak gitu. Nah ada cerita suatu pagi, ya ini kisah nyata saudara. Jadi ratusan anak panti itu sudah duduk di meja makan, tapi tidak ada makanan. Gitu. Ini staf-staf di panti asuhan udah bingung gitu. Tapi Muller berkata kepada anak-anak, anak-anak mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas makanan yang Tuhan akan berikan. Mereka berdoa, dan saat mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada tukang roti datang. Tukang roti datang, dia berkata bahwa dini hari tadi ya, dia digerakkan Tuhan untuk membuat roti. Untuk dikasih ke anak-anak panti ini. Dia buat lalu dia kasih. Dan yang luar biasanya, roti itu cukup gitu untuk kebutuhan anak-anak panti itu, saudara. Bahkan belum selesai sampai di situ, setelah tukang roti pergi, datang tukang susu. Ya. Tukang susu itu gerobaknya rusak pas di depan pintu panti asuhan. Ya. Nah susu itu kan mesti dibawa agak jauh. Nah sementara kalau mau jalan ke sana itu pasti udah rusak gitu susu itu. Akhirnya dikasih ke anak-anak panti asuhan itu. Ya. Jadi hari itu anak-anak panti itu bisa makan sampai kenyang. Dan Tuhan mencukupkan dengan cara yang tidak terduga. Saudara. Ya. Kisah ini kisah nyata yang dicatat dalam biografinya Josh Muller ini saudara. Dan hingga akhir hidupnya Muller ini sudah menolong kurang lebih 10.000 anak yatim piatu. Dan Tuhan selalu mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan seringkali mereka memulainya tanpa uang sepeser pun. Jadi ada penyediaan Tuhan, saudara. Ya. Banyak juga yang kita baca kalau di Alkitab kan, ada salah satunya ada Elia dan janda di Sarfat. Ya. Kita tahu waktu Elia lapar, dia diutus kepada janda di Sarfat. Saat itu adalah saat kelaparan karena hujan tidak turun kan 3,5 tahun. Dan janda itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Yang cukup untuk dia makan sama anaknya lalu mati. Gitu. Nah, tapi Elia berkata, buatlah lebih dahulu sepotong roti kecil untukku, lalu untukmu dan anakmu. Nah, dengan iman janda itu lakukan dan hasilnya saudara, tepung dan minyak itu tidak habis-habis sampai Tuhan mencurahkan hujan kembali. Ya. Ada providen Tuhan saudara dalam hidup kita, percaya. Jadi sekalipun saudara ada di padang gurun ya. Padang gurun gimana saudara? Itu kan panas ya, pasir berdebu, sepanjang jalan itu kita nggak lihat apa-apa, blong begitu aja kan. Nah, tapi sekalipun di padang gurun ya, Tuhan sanggup kasih mana bagi bangsa Israel. Ya, jadi kalau seandainya saat ini hidupmu juga sedang ada dalam proses Tuhan ya, ada di padang gurun, percaya bahwa Tuhan sanggup buat mujizat bagi bangsa Israel, maka Tuhan juga pasti sanggup buat mujizat bagi kita. Katakan amin saudara. Yang keempat, masih 9 berarti. Yang keempat, pengajaran dan disiplin Tuhan. Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas perintah Tuhan Allahmu di padang gurun ini selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar, lalu memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Bapak Ibu, perjalanan di padang gurun ini juga adalah merupakan waktu pengajaran dan disiplin Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menggunakan kesulitan, Tuhan menggunakan persoalan, Tuhan menggunakan kesusahan itu untuk menguji dan memperbaiki karakter kita. Bahkan ya, untuk mengajarkan kita juga untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ya. Saudara, ada salah satu film yang menginspirasi. Itu kalau saudara pernah nonton, judulnya itu The Pursuit of Happiness. Ya. Itu cerita tentang seorang pialang saham, ya, namanya Chris Gardner. Film itu diperankan oleh Will Smith. Ya. Lalu anaknya juga berperan di situ, Jaden Smith. Jadi memerankan bapak dan anak sungguh. Mereka juga anak dan bapak sungguh gitu. Ya. Nah, jadi Chris Gardner ini dia jualan alat kesehatan portable. Ya. Dia memeriksa detak jantung begitu. Dia sudah investasikan semua uangnya di situ untuk usaha itu. Tapi ternyata jarang ada dokter yang mau pakai itu alat itu, saudara. Ya. Terus semakin lama biaya hidup semakin berat, uangnya sudah menipis. Lalu karena keadaan seperti itu istrinya meninggalkan dia. Ya. Nggak tahan. Hanya dia cuma hidup sama anaknya, saudara. Ya, dia urus anaknya. Chris terus mencoba bertahan, ya, dia tetap jualan gitu. Tapi penjualannya sedikit, saudara. Nah, suatu saat dia ketemu sama salah satu pialang saham sukses. Dia melihat, dia kan, dia tertarik gitu, dia terinspirasi bahwa dia mau menjadi seperti itu. Dia bisa kerja di dunia keuangan gitu. Nah, lalu dia coba ngelamar, lalu dia diterima di salah satu perusahaan pialang. Ya. Cuma magang itu nggak dibayar. Nah, masalahnya dia udah nggak punya tabungan, udah nggak ada duit, saudara. Nah, akhirnya diusir dari rumahnya, ya, bahkan sempat tidur di stasiun, di tempat penampungan di gereja gitu, tidur di stasiun bus, di stasiun kereta. Tapi dia terus berusaha tegar di depan anaknya, saudara. Dan di perusahaan magang itu kan banyak saingan, yang mau diterima itu cuma satu. Jadi dia kerja keras, dia telepon klien-klien pagi sampai sore, malamnya dia ngantri makanan, ngantri tempat tidur. Karena kan mesti setiap hari ngantri, nggak bisa daftar satu hari itu langsung terus-terus gitu, enggak. Jadi mesti gantian, saudara, mesti ngantri terus. Nah, di tengah semua itu, di tengah proses itu dia tetap bertahan. Ya, dia tetap jaga anaknya, dia dongengin malam-malam, dia tetap beri semangat ya kepada anaknya untuk jangan sampai hilang harapan, saudara. Jadi dia terus doa, dia terus berjuang. Dan dia percaya bahwa kalau jalan sudah dibuka sama Tuhan untuk dia bisa jadi pialang saham, pasti Tuhan buka. Dia berkeyakinan begitu, saudara. Dan akhirnya setelah masa magang habis, ya, perusahaan panggil dia, lalu dia diterima ya sebagai pialang saham, sebagai karyawan tetap. Karena apa? Karena kegigihan dia. Karena dia tidak pantang menyerah, saudara. Nah, dari situlah perjalanan barunya dimulai. Dia menjadi seorang pialang sukses, menjadi miliarder, bahkan dia mendirikan perusahaan pialang sahamnya dia sendiri, saudara. Perusahaan investasi sendiri. Nah, artinya jangan pernah menyerah, saudara. Ya. Meski keadaan sangat berat. Ya, kita tahu bagaimana keadaan saat ini ya di dunia. Keadaan yang seperti tidak pasti, tapi jangan pernah menyerah, saudara. Ya. Tetap setia sama Tuhan, tetap setia sama keluarga, tetap bertanggung jawab, saudara. Ya, percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi orang-orang yang terus berdoa, bekerja, dan tidak kehilangan iman, saudara. Ya. Nah, terakhir,
Nggak jadi 10 poin saudara, ya, jadi 5 saja. Yang terakhir, memasuki tanah perjanjian. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu saudara ya. Kita sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Yosua 1 ayat 2-3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. Jadi dimanapun yang diinjakan kakinya oleh Yosua, diberikan oleh Tuhan. Nah, Yosua 21 ayat 43-45, jadi seluruh negeri itu diberikan kepada Tuhan, kepada orang Israel. Ya, ini negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan bahkan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi janji Tuhan kepada bangsa Israel dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, Musa sampai Yosua, itu semua sudah terpenuhi saudara. Nah Bapak Ibu, rancangan Tuhan atas bangsa Israel adalah tanah perjanjian, ya, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang dikuduskan Tuhan, tanah yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga punya rancangan bagi setiap kita, ya. Dan rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, saudara. Jadi biarlah kita terus hidup dalam penyertaan Tuhan. Ya. Kita hidup dalam tuntunan Tuhan, sekalipun mungkin kita harus melewati padang gurun. Kita harus melewati proses. Ada proses yang harus yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapi. Ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Di mana mungkin kita merasa ya sudah tidak mampu lagi, begitu saudara. Tapi percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Ya. Dia sertai kita dengan tiang awan dan tiang api. Ya. Dia sanggup menyediakan mana dan juga air. Ya. Dan bahkan bersama Tuhan kita akan terus diubahkan dari hari lepas hari. Ya. Diubahkan sampai kita siap dan akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa, yang siap masuk ke tanah perjanjian, bahkan kita sanggup ya bisa untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk kita masuk dalam kerajaannya yang kekal. Katakan amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna Kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah
Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau akan terus menuntun kami untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk sampai kepada rancangan yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau telah memberikan hidup yang baru bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan sudah selamatkan kami. Kami sudah memiliki hubungan dengan Engkau Tuhan. Biar kami bisa terus intim dengan Tuhan. Biar kami terus bisa mengandalkan Tuhan. Roh Kudus terus pegang kami. Terus tuntun kami. Jangan lepaskan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyediaan-Mu Tuhan. Sekalipun hari-hari kami mungkin kami lewati dengan air mata atau apapun itu, tapi Engkau terus menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar setiap dalam perjalanan kami Engkau terus sempurnakan kami Tuhan. Sekalipun kami harus didisiplinkan oleh Tuhan, kami akan terus terima karena kami percaya itu akan membuat kami lebih dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga kami percaya Tuhan saat kami siap nanti, Engkau akan membawa kami untuk masuk di dalam tanah perjanjian, di dalam tujuan yang sudah Kau tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu. Bila ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit yang diderita, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati yang bekerja, berkati yang usaha, berkati yang melayani Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di tahun 2025 ini, tahun penuaian, kami akan menuai jiwa-jiwa, bahkan kami akan menuai berkat-berkat materi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kami percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan segala sesuatu. Bahkan akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan setiap hormat, kemuliaan, kejayaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih buat PDP Bapak Jerry Wirakusuma yang sudah memberitakan firman-Mu pada beri firman Tuhan pada siang hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang akan diberikan sebanyak 2 kali, persembahan umum dan persembahan misi. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, PDP Jerry Wirakusuma. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Kau pakai dia dengan lebih luar biasa lagi di era Pentakosta ketiga ini. Sehingga melalui kehidupannya dan keluarganya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami, persembahan syukur, perpuluhan dan persembahan misi kami. Biar Engkau kuduskan semua yang akan kami berikan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat untuk mempermuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil menabur kita akan saksikan video dari tim multimedia. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
Shalom, dengan saya Pastor Michael David Jeremiah Wijaya mengajak setiap saudara di kota Manado untuk bergabung bersama-sama tanggal 30 Agustus 2025 dalam acara Revive Manado yang diadakan oleh GBI Marina Plaza di kota Manado, di mana kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan saya percaya lawatan Tuhan akan menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, dan memberkati setiap saudara yang hadir. 30 Agustus 2025 di Kompleks ITC Marina Plaza di kota Manado. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk Kul yang akan membawa puji-pujian pada siang hari ini.
Kami dari Kul Kasih Karunia dan Kul Victory, juga Victory Campus yang berada di Mapanget, Politeknik Bahu, Buah Bengkol, mengajak semua yang belum ikut Kul, yang khususnya yang berada di daerah tersebut, mari kita sama-sama ikut Kul. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari Kul. Dan saat ini ada beberapa informasi tambahan dari Sekretariat Gereja. Yang pertama diinformasikan kepada gembala-gembala Kul dan gembala COT akan diadakan menara doa dan meeting dan dilaksanakan pada hari Senin besok 25 Agustus 2025 jam 6 sore di lantai 4. Sekali lagi, Gembala Kul, Gembala COT akan diadakan menara doa dan meeting besok 25 Agustus jam 6 sore di lantai 4. Dan selanjutnya dalam rangka acara Revive Manado 30 Agustus 2025, maka kita akan mengadakan doa bersama untuk persiapan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus jam 6 sore bertempat di tempat ini lantai 2. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu leader, pengerja, panitia, semua yang akan melayani, semua yang akan terlibat dalam acara tersebut untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu doa persiapan yang akan diadakan hari Kamis tanggal 28 jam 6 sore. Dan seminar profetik membangun pasukan doa bersama Pastor Michael Wijaya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 jam setengah 10 sampai jam 12 siang. Akan diadakan di tempat ini di lantai 2. Sekali lagi, seminar profetik membangun pasukan doa bersama Pastor Michael Wijaya akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 30 Agustus jam setengah 10 sampai jam 12 siang di tempat ini. Dan sebentar selesai ibadah ini akan diadakan baptisan di lantai 1 Bapak Ibu yang mungkin digerakkan Tuhan untuk akan dibaptis bisa menghubungi Bapak Budi Utama. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah berkat yang terbaik dari surga. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.